Ikan merupakan salah satu hasil perairan yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Karena beberapa kelebihannya antara lain merupakan sumber protein hewani yang sangat potensial. Sebab pada daging ikan dijumpai senyawa yang sangat penting bagi manusia. Karbohidrat, lemak, protein, garam, mineral, dan vitamin. Di pasaran, ikan tidak hanya ditemukan dalam keadaan segar, tetapi juga ditemukan dalam bentuk kemasan, baik dalam bentuk kaleng maupun plastik. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi para konsumen dalam pengolahannya. Salah satu produk industri ikan yang banyak ditemukan di pasaran adalah ikan kaleng kemasan, di mana komposisi dasarnya terdiri dari ikan, pasta, tomat, saus pepaya, garam, dan pengawet. Ikan yang digunakan untuk produk ikan kaleng kemasan sebenarnya tidak hanya sarden, tapi juga terdiri dari bermacam-macam antara lain ikan salem sampai tuna. Nama sarden sebenarnya mengambil istilah dari nama pulau di Mediterania, yaitu Pulau Sardinia, di mana ikan sarden pernah terdapat dalam jumlah besar. FAO dan WHO telah menetapkan 21 spesies ikan yang dapat disebut sarden untuk memudahkan inspeksi dan karantina produk sarden, terutama untuk sarden yang dikalengkan. Ikan sarden dikenal sebagai ikan jenis yang kaya vitamin dan mineral. Satu sajian ikan sarden sudah dapat memenuhi 13% kebutuhan vitamin B, 25% niacin, dan 150% kebutuhan vitamin B12. Sarden juga kaya akan mineral fosfor, kalsium, natrium, besi, dan selenium. Karena sarden dapat dimakan sampai ke tulangnya. Yang tidak makan ikan, manfaat lainnya yang sudah sangat sering tenggelamkan. digaungkan oleh menteri tercinta kita. Ikan sarden tidak berada dalam tingkatan trofik rantai makanan yang tinggi, sehingga memungkinkan terkontaminasi oleh zat-zat toksik lebih kecil dibandingkan ikan lainnya seperti ikan tuna. Awalnya, pada akhir tahun 1700-an, pemerintah Prancis membutuhkan solusi untuk makanan kering dan asap yang merusak, bahkan menyebabkan penyakit defisiensi. Saat itu merupakan masa perang dan militer, sehingga orang membutuhkan nutrisi yang lebih baik untuk memiliki kekuatan yang lebih besar. Jadi, di sini, pemerintah Prancis menawarkan hadiah 12.000 francs atau sekitar 31 juta pada waktu itu, kepada siapa saja yang dapat menciptakan metode pengawetan makanan yang lebih baik. Orang pertama yang membuat metode pengalengan untuk ikan adalah Nicolas Appert, yang dimana telah dikenal sebagai bapak pengalengan. Appert adalah seorang juru masak profesional yang pindah dari kawasan Camping ke Paris untuk membuka toko panganan yang menyimpan permen dan gula menjadi kegemarannya. Ia menemukan cara modern untuk mengawetkan sirup, selai, jus, produk susu, sup, dan sayuran tanpa merusak rasa dan tekstur yang ada. Setelah ia membagikan cara mengawetkan makanan, pemerintah Prancis pun menghadiahinya sejumlah uang dan buku masak pertama di dunia dalam metode pengawetan makanan modern akhirnya diterbitkan. Sarden juga tak lepas dari para nelayan yang dikenal suka menggoreng ikan sarden dan mengawetkannya dalam toples tanah liat di Breton, pantai utara Prancis. Salah satu nelayan yang ternyata masih temannya Appert menggunakan metode pengalengan Appert untuk membuat sarden kaleng yang seperti kita kenal sekarang. Pasar sarden kalengan akhirnya berkembang pesat karena sekarang lebih mudah untuk mengangkut sarden kalengan dari Breton ke seluruh Prancis dan bahkan ke seluruh dunia. Pada akhir tahun 1800-an, Breton memimpin dunia dalam penjualan sarden kalengan. Prancis sebenarnya telah memonopoli produk kaleng saat itu, namun Spanyol dan Portugal segera mengetahui teknik pengalengan dan akhirnya mengambil alihnya. Diceritakan pada tahun 1840, orang Spanyol menemukan perahu layar Prancis yang karam di pantai lepas Galicia yang berisi sarden kalengan. Setelah mempelajari kaleng dan isinya, Spanyol segera memproduksi makanan laut kalengan tersendiri di wilayah La Rioja. Setiap potongan ikan sarden dipilih dengan tangan, diskalakan, dan disiapkan dengan cermat untuk pengalengan. Saat ini, makanan kaleng dari Spanyol dan Portugal dianggap sebagai makanan lezat, bahkan menjadi makanan khas dari negeri tersebut.
Konsep fundamental dari proses pengalengan makanan selalu diawali dengan pemanasan. Tujuannya untuk membunuh bakteri dan jamur yang ikut dalam proses pengalengan makanan dan minuman. Hingga akhirnya, di zaman sekarang, jenis makanan seperti ikan, sayuran, dan yang lainnya sudah banyak memakai sistem kaleng dan terbukti bisa bertahan dalam waktu yang lebih lama. Di berbagai negara, ikan sarden diperjualbelikan dalam kemasan kaleng. Di pabrik pengalengan ikan sarden yang telah ditangkap oleh kapal penangkap ikan dicuci di pabrik. Kemudian, kepalanya dibuang dan dimasak dengan minyak panas maupun dipanaskan di dalam kaleng dengan uap panas. Setelah itu, ikan yang telah berada di dalam kaleng direndam dalam campuran minyak yang mengandung bumbu. Di berbagai tempat isi perut ikan juga dibuang sebelum dikalengkan. Umumnya dilakukan terhadap jenis sarden yang berukuran besar. Kelebihan pengemasan ikan dalam kaleng adalah praktis bagi para konsumen dalam memasaknya. Dapat disimpan lebih lama dan dapat meminimalisir kontaminasi dari luar seperti bakteri dan mikroorganisme lainnya. Kaleng dapat menjaga bahan pangan terhadap perubahan konsentrasi air yang tidak diinginkan. Pada umumnya, proses pengalengan ikan terdiri dari atas beberapa tahap, yaitu persiapan wadah dan bahan, pengisian bahan baku, pengisian medium, penghampaan udara, penutupan wadah, sterilisasi, pendinginan, pemberian label, dan penyimpanan. Namun, penggunaan kemasan kaleng perlu diwaspadai karena pada makanan kaleng dapat terjadi kontaminasi logam berat dari pengemasnya. Kontaminasi logam ini dapat terjadi selama proses pengolahan dan kondisi selama penyimpanan. Kontak langsung antara bahan makanan dengan alat atau wadah selama proses pembuatan dan pengemasan dapat menyebabkan masuknya logam ke dalam makanan. Pada logam timbal digunakan sebagai logam campuran dalam pematrian tutup makanan kemasan kaleng. Sedangkan logam tembaga merupakan salah satu komponen terbanyak yang digunakan untuk bahan baku pembuatan badan kaleng. Kedua logam ini dapat larut ke dalam makanan yang bersifat asam. Rusaknya kemasan kaleng selama proses pemasaran dan sisa udara dalam kaleng akan mempercepat reaksi oksidasi besi, sehingga konsentrasi logam dalam makanan kaleng akan semakin tinggi. Karena itu, untuk menjaga kemasan kaleng supaya tidak terjadi korosi atau reaksi pada bagian dalam kaleng, dapat dilakukan dengan melapisi bagian dalam kaleng dengan enamel. Temuan adanya cacing di ikan kalengan merebak dan membuat masyarakat khawatir. Padahal, jenis makanan ini merupakan jenis makanan yang familiar dikonsumsi. Lantas, apakah ikan bercacing dalam kaleng seperti yang ditemukan sebenarnya sudah ada sejak dulu? Apakah cacing tersebut berbahaya bagi tubuh? Hasil analisis dan temuan Badan POM menyatakan bahwa cacing pada produk-produk ikan makarel kalengan tersebut sudah mati, bukan cacing hidup. Cacing yang ditemukan adalah jenis cacing parasit Anisakis. Dalam jurnal Clinical Microbiology Reviews, dikatakan bahwa cacing ini memang banyak ditemukan pada ikan laut, termasuk ikan makarel yang dikemas dalam kaleng. Jika dikonsumsi oleh manusia, meski dalam keadaan mati, cacing ini bisa menimbulkan masalah kesehatan, seperti gangguan pencernaan dengan gejala mual, muntah, dan diare. Akan tetapi, beberapa orang yang makan cacing dari ikan laut mungkin saja tidak merasakan gejala pencernaan apapun. Hal ini yang mungkin terjadi adalah reaksi alergi terhadap cacing Anisakis. Kemungkinan munculnya reaksi ini juga telah diperingatkan oleh Badan POM, sehingga akhirnya produk-produk yang terbukti ada kontaminan cacing tersebut ditarik dari pasaran. Untuk merek produk tentu tidak saya sebutkan, dan silakan cari saja di berita-berita yang ada di internet. Terlepas dari hal tersebut, metode pengalengan nyatanya sampai saat ini menjadi metode yang efektif untuk mengawetkan berbagai jenis produk termasuk ikan. Praktis dan tidak perlu memerlukan alat tambahan pun ketika ingin menyimpan sarden kaleng membuatnya cukup laku keras di pasaran. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ikan adalah salah satu jenis produk makanan yang paling cepat rusak. Dengan kaleng ini, kerusakan tersebut bisa dihindari bahkan untuk beberapa tahun setelah produksinya. Tiap hari saya makan sarden, Mas Bayu, sampai badan saya licin dan berenang saya cepat sekali.